Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Jadi ini melanjutkan cucak hijau yang kemarin ya, yang penyakitnya awalnya itu gembung, melet, terus bunyi krek-krek ya. Kita PR-nya tinggal ngilangin aubergine ataupun ketika ngelihat pemilik itu gelabakan. Nah, ini dikeluarkan pagi seperti biasa teman-teman. Nah, di jam berapa? Jam 8 pagi. Jadi begitu keluar pagi itu apa sih yang dilakukan? Dibuka kerodong ya. Kalau yang biasa mandi keramba di sana itu bisa masukin keramba. Kalau yang biasa cepuk begini tinggal taruh cepuknya pagi hari terus tambahin air ya. Jadi cepuk ini enggak standby teman-teman. Jangan berikan extra fooding dulu ketika habis buka kerodong ketika pagi, karena itu mengganggu teman-teman. Menjadikan kebiasaan ketika dibuka kerodong biasanya dia gembung karena terbiasa ataupun kebiasaan. Ini rawatannya itu jangan begitu, itu rawatan mungkin bentuk power ya. Kalau ini kembali ke treatment sih, anggap aja bahan treatment dari burung yang tadinya prestasi menjadi nggak prestasi, timbullah masalah gembung, timbullah masalah bunyi krek-krek-krek. Nah, terus jinak juga. Sekarang udah mulai membaik teman-teman. Nah, ini kita sudah sodorkan air ya. Kita tunggu apakah dia mau mandi. Jadi biasakan kita rawat sehat dulu ya teman-teman. Dari sebelumnya burung itu sakit lah, anggap aja sakit, kita menggunakan rawatan sehat. Ini masih pagi teman-teman, jam 8, mataharinya tuh belum sampai. Kita sodorin. Intinya sih kalau dia dibuka pagi terus dimandikan ya, kalau dia mau mandi sebelum diberikan extra fooding, berarti burung itu sudah mulai membaik teman-teman. Ini extra foodingnya di 33 teman-teman. Ya kita lihat ya teman-teman ya, apakah mau mandi atau enggak mau mandi dia ini. Pokoknya kita menyesuaikan seperti itu. Nanti habis mandi dijemur enggak om. Untuk awal itu jangan menambah-nambahi teman-teman. Maksudnya jangan menambah-nambah itu satu-satu, jangan langsung mandi jemur lagi seperti itu. Kita mandikan dulu non jemur selama ya beberapa hari. Nanti dilihat kondisinya. Intinya sih menghilangkan gembung, melet, bunyi krek-krek-krek ataupun OB ataupun galak ataupun aubergine dulu. Ini udah mungkin ada ya kurang lebih hampir 3-4 harian atau 5, anggaplah seminggu ya teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang suka gembung, main gembung ya monggo-monggo aja. Tapi intinya sih kalau burung gembung biasanya itu dia itu kurang stabil teman-teman, atau nggak bisa dadaan. Ada aja poin trouble-nya. Kalau burung trouble dipaksa main bisa jalan, tapi ada saja pasti. Ada yang bilang bahwa gembung melet itu karakter. Itu bukan karakter teman-teman. Bukan karakter apa ya namanya,
bawaan, itu bukan. Itu kebiasaan yang menjadi sebuah karakter yang dibentuk dari sebuah kebiasaan, bukan karakter bawaan dari sananya yang gembung melet, Pak. Maunya gembung melet itu enggak. Semua itu dibentuk itu karena kebiasaan. Ibaratnya kita lah dididik, diajari. Kalau kita di pergaulan yang bahasa kasar ya omongannya kasar. Itulah karakter dibentuk itu dari yaitu tadi kondisi lingkungan. Banyak sih kondisi lingkungan sih. Dan suasana lingkungan ataupun ya warga sekitar menjadikan dia kebiasaan. Seperti itu. Kalau ada yang mengatakan gembung melet itu karakter, karakter dari mana? Karakter, kalau memang karakter dibentuknya seperti itu memang, tapi kalau karakter bawaan itu nggak ada. Burung gembung melet di alam itu nggak ada. Seperti itu. Ini burungnya, kita lihat aja, dia nggak mau langsung mandi. Kenapa teman-teman alasannya? Biasanya kan langsung mau nyemplung ya. Alasannya kenapa? Kalau pengen tahu, karena di bawah sana itu ada kucing teman-teman. Tuh, kelihatan nggak? Mana? Tuh di bawah roda itu, perhatikan ada putih-putih nih. Nih, itu ada kucing teman-teman. Tuh kelihatan tuh. Dia mau mandi. Jadi dia tuh waspada sih sebenarnya. Nah, dia nengok ke belakang lagi kan. Karena di belakang sana ada kucing teman-teman. Di dekat roda mobil itu. Tuh tak zoom tuh kakinya kelihatan tuh. Kita pindah geser ke sini ya teman-teman, karena di ujung sana ada kucing, jadi biar terhalang apa namanya, daun-daun ini. Jadi dia nggak fokus waspada dengan kucing teman-teman. Kaget teman-teman, itu dia tadi malah mendekati atau dia tadi malah mendekat di sini teman. Jadi dia malah gelabrak, tak pindah lagi ke sini. Ini tak pindah teman-teman. Itu pelakunya di bawah ban. Tuh kelihatan. Malah deketin ya, dia jadi gagal mandi teman-teman. Tapi dia nanti mandi pasti. Gak bakalan gak mandi. Tuh. Dia takut. Mau diterekam barusan, jadi ngelabrak-labrak dia. Tadinya udah ngicip-icip air malah. Coba dia mau mandi enggak ini. Aduh. Tapi kalau dia tetap mau mandi berarti bandel teman-teman. Dia tuh dipantau sama itu tuh dari sana tadi, barusan malah dideketin sambil mindi-mindi teman-teman. Intinya sih gini teman-teman. Kalau burung yang bermasalah terus gembung melet pengen ngilangin ya kan, kembali normalin lah, intinya itu seperti itu. Kita pakai rawatan sehat dulu teman-teman. Karena kalau langsung dipaksa jemur, diakalin extra fooding dinaikkan, itu malah nambah masalah. Lebih baik ya itu tadi seperti di video sebelumnya ya. Jadi kita memang bertahap, nggak bisa langsung sembuh semua, itu nggak bisa. Harus satu-satu. Terus untuk teman-teman yang mungkin bertanya ya,
perawatan mabung lah, yang burung hilang vektor lah, yang gembung melet. Itu coba teman-teman lihat di konten-konten saya itu. Nanti kalau memang dirasa bingung ataupun kurang jelas, bolehlah nanti tanyakan. Jangan minta tuntunan burung satu, sama aja saya mengajari sampean nyetak burung langsung juara ataupun langsung jalan lapangan, teman-teman. Karena yang WA itu banyak. Maksud saya itu memberi video seperti ini tuh memberi edukasi, teman-teman. Bukan memprivat. Kalau langsung privat satu burung, om ini burung gemuk kondisi rusak, gemuk melet, bantu saya buat nyembuhin satu burung ini om. Itu nanti kebiasaan, teman-teman. Dan yang sering terjadi itu nggak cuma 1-2 orang, nanti orang-orang yang lain itu ngikutin WA langsung, minta bimbingan langsung. Bukan saya nggak mau, teman-teman. Kita kadang itu sedang di posisi santai, sedang di posisi sibuk, ya kan. Terus yang WA itu kan banyak ya, nggak cuma satu orang. Nanti namanya orang ataupun manusia itu kan banyak lupanya, salah menyarankan burung mau trouble, baru ngomel-ngomel, om ini burung saya jadi rusak begini begitu, gara-gara ngikutin saran Om Rio. Itu yang niatnya baik memberi saran yang baik, karena ya kesalahan saya pribadi salah menyarankan, ya kan. Jadi burung kalian malah trouble. Karena saya juga nggak bisa harus menghafal burung satu-satu, orangnya satu itu nggak bisa, teman-teman. Itu nggak ada kerjaan kalau begitu. Harus menghafal. Kadang aja saya lupa burung saya sendiri, suruh menghafal burung orang. Seperti itu, teman-teman. Makanya kadang saya nanggepin selalu menanyakan kembali kondisinya seperti apa, kendalanya apa. Kan saya nggak hafal dengan burung-burung kalian tuh nggak hafal. Kadang burung satu belum selesai udah menanyakan burung yang lain. Cobalah belajar itu yang fokus satu dulu, sama-sama kan. Oh ini seperti ini, oh ini seperti ini, gitu. Jangan langsung semuanya. Saya nggak bisa monitoring terus, maintenance burung sampean. Setiap waktu itu nggak bisa. Ya sama aja saya nyetak burung lewat orang lain, ya kan. Nanti kalau udah jalan jual. Dan itu sering berulang. Nanti kalau udah begitu, om saya dapat burung lagi om, mau dibimbing lagi, itu nggak ada habisnya. Itu nggak akan mandiri kalian, teman-teman. Nggak akan bisa sampai kapanpun. Karena ya bener, kalau nggak tahu itu bertanya. Itu betul, nggak salah kalau nggak tahu itu bertanya. Tapi kalau selalu bertanya dan minta diarahkan terus, itu ya sama aja malas, nggak mau mengingat. Seperti itu. Ini sepertinya dipantau lagi tuh dari sebelah sana. Tuh dari ujung sana dia. Tapi coba dia mau mandi apa enggak. Udah 30 menit ini, teman-teman. Biarin aja sekalian ngablak tuh. Tadinya jam 8, sekarang sudah jam 8.38. Gini, nikmatin proses itu begini, teman-teman. Tapi nggak usah terlalu dipikirkan ataupun dipaksa. Biarin aja, nanti juga mandi. Kalau melihara hijau tuh jangan terlalu, wah ini biasanya 5 menit mandi. Oh, nggak mau mandi semprot-semprot.
Ngapain teman-teman capek-capek, biarin aja juga mandi. Seperti itu tuh teman-teman, baru mau mandi dia. Memang di jam-jam mandi itu memang jam-jam 9, antara jam 9 sampai jam 10 teman-teman. Kalau kebiasaannya jam segitu, dikeluarkan jam 8 ya sampai 1 jam nungguin. Oh, baru mau mandi. Setelah mandi baru kita jemur teman-teman. Nanti kita jemur sebentar, kira-kira masih bunyi krek-krek atau enggak ya. Kalau kembali bunyi krek-krek, biasanya dia itu masih apa ya, kalau orang bilang tuh efek dari jangkrik itu belum hilang sepenuhnya, karena kan ini kan burung X bentuk power. Nah, dijemur itu bunyi krek-krek. Nah, biasanya burung-burung yang bunyi krek-krek itu mainnya hyper teman-teman. Seperti itu ya, kebanyakan sih kalau yang dijemur nggak bunyi krek-krek dia lebih ke burung-burung yang main duduk, main jambul, nggak jamtrok hyper. Seperti itu. Makanya kan ada kan mungkin sebagian teman-teman tuh ada yang bertanya, burung saya gembung melet, mainnya gembung enak, coba jemur. Seperti itu, dia pasti nggak krek-krek. Tapi kalau yang mainnya biasanya hiper dibentuk power, biasanya nanti dia kalau jemur kencang dia galak teman-teman. Bisa dikatakan juga model Saijo vektor tinggi. Vektor tinggi itu dominan memang mandinya itu 2 kali teman-teman. Ketika over pemberian extra fooding dia galak ataupun bunyi krek-krek seperti itu. Mandinya masih patipi teman-teman. Nah, nanti setelah dijemur, karena ini videonya nggak terlalu panjang ya teman-teman, karena ini kan treatment dalam artian belum dilombakan. Nanti setelah mandi kita jemur dan hariannya kita ablak dulu. Seperti itu treatmentnya. Sampai kapan? Sampai dia itu ketika ngelihat pemilik itu nggak apa ya nggak gelabakan lah teman-teman. Seperti itu ya. Ini biar waktunya nggak, durasinya nggak terlalu panjang, tak skip apa ya teman-teman ya. Nanti kalau kepanjangan males nontonnya. Mandinya sebentar ya. Oke, kita skip dulu ya teman-teman. Kita jemur itu ya. Tuh. Biar kering. Nanti kalau udah kering baru kita ablak. Sambil kita jemur ini ya, murai batu. Untuk murai batu sendiri saya nggak jemur lama teman-teman, yang penting ya 10 menitan lah, biar dia bergerak pagi. Dan jemurnya juga nggak langsung kena matahari ya. Kalau saya ini sayang sih teman-teman bulunya. Dan kebetulan juga burung ini habis mabung ini murai ini. Kalau hijau sampai dia anteng, kalau belum mateng ya belum tak angkat ya. Tuh, masih pencicilan dia. Kita kembalikan normal lagi seperti burung hiasan teras teman-teman.